Satu, dua, tiga. Dah. Kita jadi kayak perawat gini ya mau ke rumah. Kayak di rumah sakit. Astaga. Oke teman-teman, sawargi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan saudara saya, Bacun Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Jun? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Kira mah botak ke kiri. Gimana? Udah ditompok gue. Enggak, gini aja. Oke, jadi gini Sawargi. Nah, Sawargi itu panggilan ke teman-teman orang di YouTube. Oh, panggilannya iya. Sawargi. Suwarga, wargi, agi ya. Wargi, Iya, agi Sawargi. gitu ya. Sawargi itu bahasa Sunda artinya halus. Sawargi. Artinya keluarga. Keluarga agi gitu ya jadinya. Iya, Sawargi. Enggak pakai agi juga. Sawargi itu ya udah keluarga gitu. Pas gitu berarti. Oke. Ini namanya segmen BOB. Dari dulu kayaknya udah pernah. Lain. Ganti ulang BOB. Zaman mana BOB orang di Citos, apa tuh di Baskin Robin. Bari jeung pabelit aja. Tuh ya. Jadi apa itu di-upload? Ada, Oh, di-upload ada. ada. Oh, masa nggak pernah ada. Jadi ya intinya di sini kita ngobrol aja Cun, ngobrol tentang semua hal. Yang pasti kita nggak kasih bahas tentang COVID. Karena udah terlalu banyak berita mengenai itu. Iya, pasti jenuh orang. Jenuh. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya pernah ada yang nanya terutama di Instagram, kok Kak Bacun nggak pernah bikin video, kemana aja? Ya, gue yang jadi sasaran pertanyaan itu Cun. Gue bilang Kak Bacun ada gitu, mungkin lagi sibuk. Nah langsung klarifikasi aja Cun, nggak apa-apa. Sekedar tineng, kayak tineng ke teman-teman. Ya. Sok. Kumaha tuh? Ya, kumaha atuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah juga ceramah Oh, biasa iya. kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini gak ceramah Oh, mah. Ya, alhamdulillah dari pertanyaan yang Agi sampaikan dari teman-teman. Alhamdulillah saya sih ada aja alhamdulillah. Kalau memang nggak hadir di sosial media itu sebetulnya keberuntungan buat saya, dikasih sama Allah, lagi tidak muncul dulu di sosial media, tapi alhamdulillah masih ada, masih sehat walafiat, alhamdulillah. Kasih alasannya boleh atau kasih keterangannya kenapa nggak mau muncul di sosial media, atau udah bosen kah, atau udah jenuh, atau udah mencari sesuatu yang baru, atau gimana? Karena kan netizen sekarang kan teman-teman pasti akan bertanya-tanya sebelum mendengar langsung dari orangnya, daripada gue sendiri ngomong, oh Bacun udah gini-gini kan takutnya menjadi salah ataupun gimana. Ya, Seperti itu. ya sebetulnya di Instagram orang kayak ayah sih, bahasa Sunda deh. Ya nggak Ya, apa-apa. maksudnya di Instagram saya juga ada beberapa, begitu saya posting Instagram gitu ya, banyak gitu yang nanyain kemana aja Bang Bacun, kemana aja gitu, lama gak kelihatan, nanyain videonya, nanyain video sama mama, Nyonya Eti tuh. Terus ya pada nanyain, alhamdulillah berarti di satu sisi mereka pada perhatian sama saya, pada nungguin apa sesuatu apa nih yang bakalan Bacun Hakim keluarkan lagi di sosmed. Ternyata cuma foto biasa aja, dan itu jadi pertanyaan buat teman-teman semuanya. Dan ini menyangkut sebetulnya pilihan juga sih gitu, karena semuanya yang berkaitan dengan saya sekarang ini nggak terlepas dari kehendak Allah gitu ya. Agi datang ke sini, teman-teman nonton juga itu semua kehendak Allah gitu. Jadi saya hanya mengikuti arus aja gitu, apa yang Allah alirkan gitu Gi. Kenyataannya tuh memang beda pisan sih, jeung baheula jeung ayeuna tuh beda bahasa Sunda campur. Enggak, tekunan naon bebas. Berarti lebih ke panggilan jiwa ya, Cun? Iya Gi, jadi rasa-rasana teh Bacun yang dulu sama sekarang tuh emang orang tuh ngerasa tuh beda banget Gi. Beda banget tuh dalam artian Bacun yang dulu tuh heboh, petakilan, selalu pengen tampil depan kamera, selalu pengen menjadi pusat perhatian. Terus dia tuh selalu memegang handphone, selalu story kemana-mana kan story. Lagi di sini rumah Agi, atau nggak jangan lupa follow Instagram atau apa deh gitu kan. heboh. Dan sekarang tuh memang dirasakan tuh saya tuh beda banget gitu, beda dalam artian itu bisa saya turunkan. Anggap maksudnya Bebas orang mah bebas arek bidinya lah gue tekunan naon. Santai.
Terus emang dia bakalan diupload. ini upload lah, langsung diupload besok juga. Salila-lila kieu. Ditonton, naik 1 jam juga, percaya. Iya. Oke, sok lanjut. Jadi yang dirasain sekarang tuh beda gitu dengan dan kondisi yang dulu gitu, karena ya mungkin ada beberapa teman-teman yang menyinggung, oh Bacun udah hijrah ya, Bacun udah dapet hidayah, Bacun udah hijrah, udah jenggotan, Ya. udah ini udah itu gitu ya. Terkait dengan hal seperti itu, secara umum sih alhamdulillah iya boleh dibilang hijrah memang alhamdulillah gitu. Allah tuh udah ngasih jalur ke situ, ke hijrah situ gitu, dan udah dikasih hidayah gitu, alhamdulillah. Dan itu saya benar-benar menikmati banget gitu, sangat-sangat menikmati banget, meskipun kenyataannya tetap ada perang batin gitu. Iman itu tuh naik turun gitu, bisa naik turun, tapi alhamdulillah saya masih ada di jalur ini gitu. Terus Nah itu jadi beda banget lah, berbanding terbalik. Dulu itu pede, aing sekarang jadi nggak pede. udah pede dalam artian nggak pede. dalam ketemu banyak orang ataupun Iya, jadi segera untuk ngobrol depan kamera. Iya, bener. Sorry dong, kayak suka rada cakep. iya, jadi dulu Bacun Hakim tuh pede ketemu orang-orang banyak, berada di kerumunan itu pede. Sekarang tuh udah enggak gitu, maksudnya orang beneran nggak mau ketemu sama orang banyak, terus nggak mau nggak mau ada kemunculan di depan aja. Oke, benar, skip sampai di situ. Masalahnya satu gini, Jun. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah Bacun Hakim tuh jadi gini tuh jadi mengurung diri dalam arti tetap tampil ke publik gara-gara sudah menikah, atau emang dari sebelum menikah juga udah ada keputusan gua mundur aja deh perlahan-lahan, atau gimana tuh? Sebelum menikah pun sebenarnya udah begini gitu Udah kan. begini. Tuh di situ. Terus Sebelum menikah sebenarnya memang udah AC-nya mati pemirsa. udah Ya, terus pantona ketutup. nggak apa-apa. Mas Atik. Nggak usah lah, itu kan ada dari sini. Terus Sebelum menikah pun memang jauh sebelum menikah tuh memang udah seperti ini gitu. Cuman waktu itu memang masih perang batin dunia akhirat, maksudnya kayak dunia tuh tetap ngejar yang ke sosmed, terus agak akhirat, jadi kayak masih begini gitu. Terus ya alhamdulillah dengan adanya sudah menikah, mungkin akhirnya jadi lebih bisa dikontrol, dan maksudnya bisa benar-benar udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Cuman ya kasar gini lah, to the point aja deh orangnya. Yang dulu orang cinta banget itu sama sosmed gitu ya, bener-bener orang kejar itu yang namanya follower. Dari yang follower cuma 100 sampai 1000, 2000, 10.000, 20.000, 200 sampai 100.000 jedak ke 200 sampai ribu 200.000. Itu kan itu mana tahu sendiri kan, orang Tahu. kejar banget. Gue kan salah satu orang yang dari awal perjalanan mana di sosmed. Ingat Iya. kalau dulu Bikin video barengan. di Instagram enggak? Waktu Hah? mana foto orang lagi nyengir gitu, yang liatin di Oh, iya, di itu mana? Instagram. Foto pertama ya? Itu sekitar 4 postingan lah, dan itu di komen sama Iya. Angel sama Grace. Oh, iya. Jadi sama Dulu, Grace sama dulu. Angel. Wah, Pak Bacin keterlaluan itu tahun 2012. Iya. Nah, dari Dulu banget, situ banget. dulu banget. Jadi ya dari follower yang segitu itu kan orang kejar banget tuh. Bener-bener dikejar nih sosmed tuh ya si follower. Gimana caranya pokoknya harus dapat follower banyak, gimana caranya pokoknya semua orang itu tertuju sama gua nih, gimana caranya orang-orang tuh biar bisa nge-like video dan foto-foto gua, gimana caranya orang-orang tuh harus bisa komen-komen yang banyak, pokoknya gua tuh jadi pusat perhatian. Itu dikejar terus gitu kan, memang muter otak sih, bikin video. Dari yang mulai 14 detik sampai 1 Iya, menit. sampai ada 1 menit. Begitupun YouTube. Masih Kayak kata jam. Sorry kata jam. Nah, terus Begitupun sama gitu dengan YouTube. Apa? bentar. Astagfirullah. Nyata dengan ayah siapa? Hari dan tidak terus. Ntar buka dulu itu. Gak apa-apa. Ayo, oke, jadi gitu teman-teman, gue tuh habis buka bareng tadi sama Bacun di sini di rumahnya. Dan kebetulan ini pertama kalinya gue ke rumah selama ada pandemi gini, makanya kita pakai masker. Oke, lanjut. Ya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Nggak. Tadi orang baru begini juga syuting sama Oke. Oh iya. Terus Sama. tante sampai di mana dia? Ngomong? Oh. Iya, maksudnya ini orang kasih tahu aja gitu, dulu yang orang tuh beneran ngejar banget yang tadi diceritain tuh, ngejar Instagram harus nyampe ke titik paling tinggi. Terus YouTube harus paling oke juga gitu kan ya. Sementara kita sendiri berada di lingkungan yang memang itu juga sama, circle-nya tuh kayak selebgram juga, teman-teman alhamdulillah banyak itu selebgram.
adalah di lingkungan itu gitu. Jadi mau nggak mau kita juga nggak mau kalah nih, harus kayak begitu. Nah maksudnya tuh kasarnya tuh yang tadinya begitu sekarang malah benci. Kurang tuh benci dalam 190 derajat. Benci tuh gini loh, maksudnya benci. Aduh nananan sih, maksudnya ngapain sih lu nyari-nyari, ngapain sih gitu kan. Mungkin sampai beda lo ya. lihat-lihat video ataupun foto juga kayak gini ya. Bener, maksudnya tapi orang buka sekedarnya aja buka, cuman sekarang tuh jadi lebih kepada silent reader, tapi tetap mengamati yang maksudnya yang terlalu ini mata langsung di hilang-hilangin. Tapi sorry Jun, orang kan sebagai orang awam, sebagai orang terdekat juga, gimana orang kasih pertanyaan gini, apakah hal ini mana lu nggak coba untuk berkonsultasi sama psikiater atau enggak, ini kan tentang kejiwaan Jun. Sorry, astagfirullah, enggak. Ya, bukan nganggap mana naon, jadi ya takutnya mungkin dari psikis atau gimana gitu, konsultasi sama psikiater gitu. Udah pernah Cun? Atau udah kepikiran nggak kayak gitu, kok gue jadi gini ya, jadi pernah kepikiran gitu, pernah banget kepikiran gitu, yang dulu heboh kok jadi pendiam, nggak diem ya, jadi lebih bisa mengontrol kapan saya harus benar-benar bercanda gitu, dan ya direm banget lah gitu. Jadi ada malu, udah ada malu, maksudnya tuh malu gitu, bener-bener ngapain sih gitu orang story, jangan lupa ya follow, astagfirullahaladzim, itu ngapain gitu, maksudnya bener-bener ya mau ngapain, ngapain gitu maksudnya, jangan lupa ya subscribe, ya naonan gitu, naon gitu, maksudnya lu tuh mau cari apa gitu tujuannya. Ya kan pada awalnya pingin ketenaran tuh. Nah itu Bacun Hakim Gold and Diamond Investing Star gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu hebel, ada suara air, maaf ya. Kela dia kudu di Parmana. Itu bisa diedit aja. Lanjut. Itu masalahnya editan di handphone juga. Oh gitu. Jadi harus di-skip per 12 detik, skip dulu. Iya saya suara cair. Ya bodo amat. Di situ kan apa? Nabi atau di Parman? Enggak. Yang mau direkam? Enggak apa-apa. Dimatiin dulu. Itu kan udah lewat waktunya tuh 12 detik. Jadi gua matiin dulu, lalu hidupin lagi. Maaf ya, sawargi semuanya. Emang kayak gini. Jadi teman-teman gue di YouTube tuh yang nonton udah tahu bahwa video si Agi itu emang bener-bener real. Channel di sini tuh tanpa natural, editing, ya? tanpa apa, ya adanya aja. Jadi tanpa settingan. Yuk lanjut. Ya gitu. Jadi nama orang tuh juga mungkin boleh dibilang orang tuh jadi netizennya gitu. Yang netizen yang ngelihat Instagram, yang ngelihat YouTube, yang ngelihat teman-teman perkembangannya seperti apa gitu. Justru tapi masih mantau gitu ya. Mantau. Nah justru memantau buka pun sebenarnya takut sih gitu kan. Takutnya tuh ya takut orang tuh terjerumus lagi ke situ gitu, ke lembah sosmed gitu, yang sebenarnya menurut orang pribadi memang sih pada dasarnya sosmed itu akan baik kalau kita mempergunakannya dengan baik, akan jahat kalau kita mempergunakannya juga dengan yang tidak. Tapi ya kan menurut orang pribadi, karena orang sudah pernah ada di hal itu gitu, jadi menurut orang sosmed itu mau baik apa enggak, orang sih nggak terlalu dipentingin, jadinya biasa aja, tidak terlalu dikejar. Dan mau sosmed baik apa jahat nggak usah dipikirin, maksudnya karena sosmed itu itu tuh tipu muslihat banget gitu. Oke. Pengalihan banget lah gitu. Oke. Tapi apa ya, maksudnya gimana cuman? Banyak orang-orang yang masih aktif, yang ya taruh para guru-guru kita juga bermain YouTube untuk sekedar sharing ceramah. Apa lo nggak ada kepikiran untuk berubah haluan, menyebarkan sesuatu yang kira-kira ya ke keagamaan atau Islami? Ada kepikiran ke situ atau mungkin sama sekali enggak? Ada dari dulu juga ada. Dulu kan sempat sama Rama juga bikin cerita, ada selipin dakwah. Waktu itu juga ada, cuman yang murni beneran dakwah, materi-materi yang bener-bener materi pure dakwah itu ada juga kepikiran. Cuman di saat waktu itu tuh sampai sekarang pun keadaannya orang tuh udah parno sama sosmed. Parno itu dalam hal produksi, dalam hal orang gini, iya, kenapa tuh namanya? Kan mana pakai masker ya? Buka wanya. Kenapa ini kita tadi ya? Saru tapi ya gimana tuh? Ya aman lah, bismillah lah. Ya udah jangan percaya aja. Terkata apa artinya itu? Apa? Ya tahu. Ya, oke. Sok terus teman. Enak ya paling, tapi udah ya. Enak. Terus ya ada kepikiran, cuman mengingat balik lagi tuh gitu, orangnya jadi kan masih parno teh dalam artian ya parno gitu untuk memproduksi, untuk kayak ngedit, untuk segala macam, karena kan
berasa waduh orang produksi lagi nih gitu kan dengan momen-momen balik-balik yang dulu ya. gitu dengan dulu Ini masih ML. Oh enggak, udah enggak. Pernah waktu itu tuh pernah sekali nyobain aja gitu iseng karena kan di YouTube juga ada tuh iklan-iklan saya kayak nyobain lagi terus dia tahu gitu ya udah ini enggak lagi gitu. Jadi cuma selewat doang. Oke. Itu kayak nggak penting lah gitu maksudnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan orang yang tadi ya. Kepikiran untuk ke psikiater, ada apa dengan diriku? Pernah orang Apa? Tapi nggak coba untuk bertanya konsultasi gitu? Enggak. Orang-orang waktu itu tuh sebelum nikah tuh sempet nggak keluar nih, ada di kamar di rumah. Dan yang orang rasa mungkin anak-anak juga di antara teman kita, gue sendiri nggak tahu. Kadang sensi, pernah ngerasa sensi gitu. Iya. Untuk melakukan hal-hal ketika gue kepingin bercanda atau Tabus. apa gitu. Iya, terabus, sensi. Itu pernah banget orang ngerasain. Itu sampai ya kunaon sih budak gitu. Jadi jujur ya ngerti, tapi setelah mungkin dengan beriringnya waktu, oh ya udah mungkin itu pilihannya. Pernah. Dan itu sangat disadari. Jadi selama beberapa minggu nggak keluar tuh kayak cuman makan doang gitu ya, pernah di rumah gitu. Itu pun kayak cuman nonton YouTube. Itu karena kepikiran dia aduh bawa aing gelo gitu. Pernah kepikiran, malah orang kayak aduh sebenarnya pengen mencoba mengakhiri hidup gitu. Ya Allah, pernah. Tapi kayak baru kepikiran aja kayak udah tuh kok kayak gitu biasa gunana gitu. Karena aduh gimana ya, apa ya namanya ya waktu itu orang tuh apa sih namanya, bipolar. Iya bener. Mana sih bipolar? Iya, bipolar suatu penyakit yang punya penyakit kejiwaan. Naik turun gitu. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang iya. Ya itu, nah itu orang rasa itu orang. Berarti orang kayak judulnya bacaan bipolar itu. Rame-rame clickbait. Karena waktu itu sempat nonton yang video Al-Karin tuh. Al-Karin tuh ada videonya yang dia tuh ada bercerita soal seperti itulah gitu kan. Ciri-ciri yang dia ceritain itu tuh kok sama dengan yang orang rasain gitu kan ya, ada gitu kan. Jadi dari lingkungan mempengaruhi, terus dari apa yang dia omong itu bener-bener orang rasain, jadi kan asa makin ya. Aduh bener soalnya kerasa begitu orang keluar, misalnya mana ngajak cun ayo cun papanya di barudak gitu keluar, ayo ya udah ayo keluar tuh rame tapi mana coba dia pas pulang diem tuh diem aja kenapa gitu dah. Ya itu gitu maksudnya. Selama beberapa hari itu sempat akhirnya ngobrol sama si Jules duaan tuh di Campfield. Yop, aduh apa gua harus ke psikiater apa enggak ya gitu, temen lu punya enggak gitu, soalnya kok gua tuh kayak berasa aneh gitu. Ini sekarang sama lu tuh enak nih ngobrol biasa, tapi pas begitu pulang di motor diem aja kayak aduh ya Allah kok asa kieu pisan gitunya. Gitulah gitu, itu perasaan orang sih. Masa-masa itu ya. Padahal tuh komputer ini enggak apa gitu. Oh iya, terus gini biar ada lampu. Oke. Boleh. Terus kurang lebih begitu. Tapi kalau ya sekarang sih menyadarinya apa namanya ya semua itu sebenarnya bisa diatasi dari dalam diri sendiri sih, gitulah. Jadi diri sendiri itu penyembuhan yang paling terbaik. Jadi berdamai dengan diri sendiri gitu. Selain kita fokus untuk beribadah, tapi kita juga lebih ke mengaca diri sendiri. Wah, apa ya? Gue bilangnya tuh ya ngaji diri seperti itu. Okay. Tapi memang tetap masih parno gimana ya orang bilangnya, ginilah mungkin ya. Kan dari dulu tuh orang tuh pengen banget jadi artis ya, tahu banget pengen gitu, dari zaman di Bandung juga pengen gitu jadi artis, pengen. Dan tulisan masih ada kan? Apa udah dibuang? Tulisan lu lagi pegang piala cita-cita udah dibuang semua. Kayak dibuang deh. Ya kan obsesi banget. Itu kok foto itu nggak dibuang tuh, cuma eksis. Belum nggak tahu lah insya Allah. Ya maksudnya teh. Enggak, kalau itu ya ini mau dilelang mungkin. Ada yang mau. Terus? Ya maksudnya gini. Ya kalau boleh jujur sih gitu ya, yang orang rasain gitu ya, obsesi orang pengen jadi artis tuh kan harus orang kejar, sampai akhirnya orang harus ke Jakarta, casting sana sini, syuting sana sini, akhirnya
ya dapatlah gitulah titik dimana orang bisa disebutkan sebagai artis gitu, muncul di TV, dapat program ini itu, belum lagi dapat apa sosial media juga, alhamdulillah gitu kan. Soal Kekurangan selingan. Ada. Jadi bukan cuma teman-teman terdekat kita aja yang ada di, kita panggilnya ring satu, tapi mungkin teman-teman artis juga yang lain juga mungkin pada kangen juga, pada nanyain kayak si Pepe Rianti, Densu dan sebagainya yang pernah ada di Transmart gitu. Waduh, Nggak pernah biasa aja. mereka ada ngehubungi atau gimana? Biasa aja. Nah itu bagi, aduh orang bingung ya harus mulai dari mana. Cuman maksudnya gini loh, seiring berjalannya waktu nih, orang berkecimpung di dunia entertainment yang penuh dengan jilat sana jilat sini, basa-basi sana, demi kita mendapatkan sesuatu atau enggak untuk mempertahankan sesuatu lah gitu Gi. Sosmed juga seperti itu. Itu tuh cuman bias gitu, kayak Bayang-bayang. aduh kayak debu doang yang digituin tuh udah gitu hilang. Itu tuh nggak murni, nggak sempurna. Yang maksud orang tuh yang kayak gitu tuh nggak bertahan lama. Yang ternyata orang kejar-kejar orang deket. Maksud gini, siapa yang naik nih orang kejar-kejar, orang deket-deket. Yang mepet-mepet, yang terkenal orang deket-deket. Kayak gitu kan. Itu tuh SKSD, itu tuh apa gitu, pendekatan untuk demi menuju popularitas yang lebih lagi, demi Pelas-pelas sana sini. demi pemasukan uang yang terus lagi. Nah itu tuh sebenarnya nggak akan kita milikin seutuhnya banget gitu yang orang rasain itu. Dan yang sampai sekarang orang tuh justru yang orang butuh adalah temen yang selalu mengingatkan orang sama akhirat, temen yang selalu mengingatkan sama Allah, surga, neraka, segala macam soal ibadah. Itu yang harus dideketin. Itu maksudnya yang harus kita apa namanya, kita pertahankan. Jadi mendingan punya teman satu aja yang tapi mengingatkan sama Allah sama akhirat, daripada punya 1000 teman tapi begitu ketemu ngomonginnya soal dunia, soal gimana ini gimana itu kerasa banget. Karena ya maksudnya ya sekarang dengan orang seperti ini pun nggak ada tuh ibaratnya gitu ya, nggak ada gitu yang kayak nanyain kemana, apa kabar, kayak gitu nggak ada ya kan. Ternyata maneh-maneh aja gitu ya, orang-orang luang lingkup. Iya, karena mereka tuh cuma nyari dunia, mereka tuh cuma nyari popularitas yang sama nih. Sekarang orang kalau misalnya kayak Mail gitu ya, udah berjuta-juta udah segala macam, itu pasti ditelepon, pasti dideketin, pasti ditanya di mana, gue samperin, itu tuh kerasa. Karena apa? Mereka tuh mencari dunia, mereka tuh mencari popularitas gitu. Pansos gitu. Itu tuh kerasa. Jadi kalau kata istri orang mah apa ya bilangnya ya, follower akan Pak Saidan, apa bilang iki? Pak, apa yang bilang apa yang Pak, follower naik apa sih? Followers apa ya Beb? ya Yang begitu tuh. kita naik follower apa? Followers akan terus mengikuti kita Terus ketika kita lagi sukses, tapi dia akan jauh. Ketika kita udah tidak sukses, udah tidak ada follower. Apa ya Beb? Waktu itu ya Beb? iya pokoknya kurang lebih gitu. Jadi follower akan terus mengikuti begitu kita naik ke popularitas dunia, tapi follower akan lama-lama hilang begitu kita di dunia itu juga lama-lama hilang. Karena itu kerasa banget sama orang. Kelihatan dari follower orang 200.000 sekarang jadi 180 ribuan. Terus kita Bagi orang itu mah nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. sebentar. Nah sih benernya begitu kayaknya. Nggak apa-apa, dibagi-bagi. Jadi ngeditnya itu bisa gitu. Bukan karena Masih gandeng ya? gandeng. Tutup. Oke, terus tutup ya. Nyambung ya. Tapi benernya diupload ya? Ya upload langsung, ini mah dokumentasi sejarah. Dokumentasi. Ya gitu lah, dokumentasi. Oke, terus Ya lanjut gitu. Yang tadi orang bilang soal follower itu terbukti gitu kan ya, karena ini menyangkut dunia gitu kan. Nah sekarang follower orang turun. Mungkin bagi semua orang tuh kaget gitu kan, ih follower lu turun, sayang banget ya. karena sayang mungkin banget ya. lu sendiri nggak ngupload juga. Iya emang, tapi ya buat apa gitu maksudnya. Orang kalaupun turun juga Karena gini, orang yang mau lu tuh pingin hiburan, pingin ketawa-ketawa. Sementara yang sekarang dinanti-nanti ketawaan, kok nggak ada, ya udah males unfollow. Nah itu berarti dunia kan. Ya dunia, Iya kan, hiburan. ngapain gitu. Berarti orang diperbudak sama dunia kan.
Kayak lagi lah, ini rada rame kali ya. Baik benar. Ya, buat Dunia di apa, sini kan gitu? kita harus imbang sih. Pendapat gue sendiri tuh harus antara badan antara dunia dan iya, akhirat. ngerti. Dunia di sini kan lu pun nggak melakukan sesuatu kezaliman ataupun yang bikin orang menyesatkan pun nggak, itu hiburan. Dan hiburan sependek pengetahuan gue sendiri kan itu suatu ibadah menghibur orang. Itu pemahaman gue yang masih tetap pertahankan selama itu tidak menimbulkan kemudorotan. Udah harus dengar gitu. Kemudorotan itu sendiri. Nah, kenapa niat lo kan inama amalu niat. Semua tergantung pada niat. Ya niatnya lebih ke udah pengen menghibur aja lah nih lillahi ta'ala. Ya itu Gimana cuy? namanya hiburan tuh orang harus ngapain menurut Mane? Ya bikin konten yang lucu. Terus yang kayak biasa-biasa. Seperti biasa, tapi genrenya mungkin nggak langsung berpelukan sama perempuan. Bukan nggak harus juga selalu. akan bisa. Iya, nggak harus selalu melawan main perempuan. Bisa aja mungkin berdua sama kita ngobrol. Bukan tapi selalu bikin juga sesuatu. emang pasti akan bisa gitu. Itu pasti campur aduk lagi. Nah makanya itu dunia sama akhirat itu Enggak bentar, campur aduk tuh dalam segi produksinya. Campur aduk dengan mau produksi mau segala macam juga kalau emang ternyata kita kontennya secara general mau nggak mau pasti akan ada akhwat gitu. yang nonton. Nah ini makanya panjang itu sebenarnya karena ini menyangkut karena ini kan menyangkut pemahaman juga gitu kan ya. Sejauh mana kita memahami itu, dari sudut pandang mana kita memahami itu juga. Bagi orang pribadi memang menurut mana itu adalah hiburan, dapat pahala orang segala macam. Oke juga sama tadi mikir kayak gitu. Cuman kalau menurut orang, kalau udah murni kita mau cari pahala, kenapa harus melalui hal-hal yang maksudnya hal-hal yang dan masih banyak jalan lagi. Masih banyak di sana gitu Untuk untuk cari cari pahala. pahala. Tuh masih Allah tuh menyukai dan mencintai kita berbuat amal yang kecil-kecil tapi continuity ketimbang kita tuh yang gede sekali gitu ya. Ya kayak gitu kan. Jadi orang tuh kadang-kadang suka kesel diri sendiri gitu kan. Aduh, maksudnya belum panjangannya nanti nih, pemahamannya belum, nanti tuh akan ada hisab. Gimana caranya nanti tuh? Iya, panjang Gi. Jadi orang masih panjang perjalanan kita ya. Panjang banget. Orang juga tahu kadang diingetin juga sama istri gitu kan ya kalau orang lagi lalai. Tapi emang benar gitu, terbukti. Apa yang kita lakukan itu kayak orang nih meye-meye, itu tuh nanti akan dipertanggungjawabkan juga. Ngapain sih lu gitu-gitu? Hiburan. Biar orang dapat pahala juga, kita dapat kan hiburan juga. Dapat pahala tuh nggak harus kayak gitu-gitu. Itu berarti nggak sesuai. Maksudnya kalau dipanjangin, adakah gitu akhlak dari sahabat-sahabat Rasul, apa dari orang terjaman terdahulu yang gitu terus kayak gitu buat memberikan hiburan? Nggak ada gitu. Cari apa yang so, maksudnya orang rasa tuh nggak ada yang kayak gitu karena justru yang seperti itu tuh dijauhi gitu kan dengan balik dipotong. Tapi mungkin zaman dulu emang karena nggak ada sosial media jadi nggak gitu cuy. Kalau keadaan kembali kalau misalkan zaman dulu ada mungkin itu gimana menurut? Kalau perkembangan tuh akan selalu ada gitu. Akan ada. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri selama itu tidak melanggar syariat dan tetap pada jalur yang benar. Kalau menurut gue pribadi kayaknya ya jalan-jalan aja gitu. Nah itu yang terus jadi pertanyaan gitu. Dalam benak, dalam hati, kok bisa sampai ke se-ekstrim itunya gitu. Dalam artian ekstrim di sini, dalam artian ekstrim di situ mungkin lebih ke total sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar. Dalam artian sosmed, terus televisi, nonton TV, terus musik dan sebagainya itu. Sementara dalam Jumhur Ulama juga hal tersebut kan kayak musik masih jadi perdebatan tuh dari segi apapun gitu, dari hukumnya sendiri dan sebagainya itu. Lu menyikapi itu sendiri soal apa nih, soal musik atau apa? Soal musik, soal hiburan, musik terutama musik dan ya kalau musik sih nonton TV dan sebagainya. Ini sebenarnya agak berat nggak sih kita ngomongin? Berat, pasti ntar banyak yang komen gitu. Ya nggak apa-apa, biar rame. Biar rame, astagfirullahaladzim. Ya. Tahu saya nggak minum? Boleh minum mula, astagfirullah. Boleh. Mana airnya? Ini. Oh, kita lihat, ayo. Hah? Bentar dulu. Oh, oke, nggak mau, gue mau sendiri ya. Jadi Bacun Hakim itu bentar dulu ke situ dulu. Oke. Di sini. Oh, guanya ke pinggir dulu. Oh, bentar, matiin dulu deh. Gimana, Bi? Aduh, Lebih sudah mana? balik lagi. Maaf teman-teman terpotong karena ada satu dan lain hal. Tapi ini pasti banyak istrinya Bacun keluar, jadi gue harus pindah posisi. Insya Allah ada yang nonton jam karena orang-orang sangat kangen sama aku.
Masya Allah. Panik nih. Kalau jadi panik. Kalau enggak gimana? Ini diangkat lah. Udah. Diangkat. Mana ya? Yang nangtung. Enggak, udah sih. Dikit lagi. Kan lawakan di dia kan. Guys. Udah segini. Oke, lanjut. Barusan tentang soal hukum, Cun. Yang tentang hukum di mana? Itu ya terlalu itu ustadz yang iya, ini kan lebih ke pendapat ya. Pendapat dalam artian menurut gua dan menurut ustadz yang selama ini gua dengerin ceramahnya. Siapa? Hah? Siapa? Ustadz siapa? Ustadz Adi Hidayat, Hanan Ataki. Oh, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketawa, enggak ketawa, astagfirullah. Bagi Allah. Iya, paham. Enggak ketawa, tapi memang Agi tuh mengasah Al-Fatihah bagus mengasah terus Al-Fatihah sampai Tapi kenapa untuk sholat jadi terus ketawa-ketawa? Ira hati. Wah, gini gemetaran. Enggak, ya skip itu lah. Canda ya teman-teman. Tapi itu was-was setan sih, nggak masalah. Kadang gue tuh masih suka gitu ketika sholat terus sama teman-teman rame-rame kayak anak kecil, Cun. Dulu Sama Abel Den kemudian nggak bisa sholat bareng, nggak ya, bisa. waktu itu Abel kesini cerita nggak bisa. Sholat bareng. Nah, jadi nggak bahas gitu. Ganti lagi gua. Ya gitu, Cun. Jadi apa ya? Masalah untuk menghibur orang itu tergantung dari niat dan apapun yang dilakukan selama itu tidak melanggar syariat, ya kita jalani aja. Itu sepemahaman gua ya, dalam artian menjalani kehidupan ya udah santai aja, seakan kita jangan melalaikan sholat yang 5 waktu, nggak boleh bolong-bolong, terus melakukan amal-amal yang semampunya, tapi kita juga tetap bersosialisasi dengan baik. Hablum minanas, hablum minallah terjaga. Boleh. Itu yang tetap jadi prinsip. Nah, silakan. Secara bacun hakim sendiri, apakah gimana untuk berpikiran seperti itu? Apa udah cukup deh? Gua gini aja gitu, menjalani sesuatu yang bikin gua nyaman. Gua nyamannya kayak gini. Itu makanya tadi ada beberapa hal yang diucapkan sama orang, yang tadi orang harus mengejar target banget gitu ya. Yang tadi orang bilang sampai follower tinggi segala macam gitu ya. Demi mendapatkan follower tinggi harus bikin beberapa video terus update. Ya intinya karena orang itu sudah pernah ada di lingkungan itu gitu. Jadi maksudnya mungkin gitu ya, mungkin begitu ada sesuatu yang tidak orang dapat, akhirnya kan orang tuh kayak kecewa gitu, kok begini gitu. Padahal orang tuh udah mengeluarkan banyak, udah mengeluarkan segalanya gitu, materi juga, udah pindah kantor, udah astagfirullahaladzim, udah beli alat, tiba-tiba hilang semua ditinggalin. Apakah dari situ, Cun, permulaannya? Nah ini makanya orang mau bilang gitu, mungkin gitu ya, kalau buat ya yang merasa teman-teman juga enggak lah, tapi orang nggak menyalahkan mereka, siapa-siapa yang akhirnya pergi seperti gitu ya. Itu. Dan itu mungkin proses kenapa lu jadi seperti ini. Iya, makanya orang sih seperti itu. Bersyukur alhamdulillah gitu. Mungkin Allah berarti ngasih jalurnya begini gitu, dan biar orang tuh mawas diri banget. Ya orang sih muhasabah. Mungkin akhirnya lebih kepada ke situ karena merasakan apa yang orang perbuat, produksi mati-matian gitu kan ya, terus sampai waktu itu juga malah jadi melenceng main game gitu kan. Itu karena orang rasain ditanya langsung marah. Kejenuhan iya, terus ada segala macam tuh ada di situ gitu kan ya. Terus kayak target nggak tercapai gitu, terus itu di saat itu udah hijrah kan Gi? Iya, kita udah sering ke masjid. Udah sering sholat, tapi bahkan ketika kita syuting tuh dengar ada kita langsung sholat, kita langsung ke masjid. Iya, tapi ya maksudnya itu ya di saat itu tuh bergejolak, bertentangan dunia akhirat bergejolak banget gitu sampai aduh ya mungkin seiring berjalannya waktu kayak orang bener-bener minta sama Allah gitu, ya udah kalau emang yang terbaik buat saya lepas gitu, maksudnya seiring berjalan waktu ya udah tolong dimudahkan jalannya dah. Ya udah orang sih nggak neko-neko jalan terus ya akhirnya Allah menggiring ke arah sini gitu. Semakin lama orang semakin lama orang ibarat kata kasih menuntut ilmu di jalur yang lain. Kajian, terus kayak ngobrol sama teman-teman soleh gitu, maksudnya kita kan ada di lingkungan yang kayak masjid gitulah, yang ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Ya semakin kita ke arah sana, jadi itu tuh semakin bias aja menurut orang. Jadi nggak terlalu diprioritaskan, justru
orang dalam kondisi begini tuh orang bersyukur banget, sangat bersyukur gitu, orang dilepaskan dari duniawi sosmed segala macam itu tuh orang sangat bersyukur. Mempunyai ketenangan yang bisa diungkapkan. Iya, karena orang ngerasanya kayak udah sekarang tuh udah mulai berpikir begini, orang dari dulu gitu sampai sekarang tuh udah mulai berpikir gini, orang nggak mau meninggal, nggak mau mati dalam keadaan dimana orang tuh harus menya-menya di depan kamera, dimana orang harus story-storyan yang jangan lupa subscribe, jangan lupa apa segala macam. Soalnya nggak mau deh gitu, yang terlalu begitu banget tuh nggak mau gitu, karena umumnya ya, maksudnya kayak begitu gitu kalau kita bekerja di dunia sosmed gitu. Nah makanya ya gitu lagi susah gitu orang untuk ngasih taunya, karena ya sekarang tuh udah beda gitu rasanya tuh, kayak emang udah jadi netizen aja gitu. Sebenarnya nggak lepas banget dari sosmed, cuman mungkin lebih kepada orang jadi di balik layar kayak buka IG terus ngeliat teman-teman, Dan sempat kemarin udah posting yang gue lagi posting. Nah itu makanya makin Iya. kesini alhamdulillah gitu, maksudnya kita sih berdoa gitu, ya Allah maksudnya tambahkan terus iman ini, tambahkan terus ketakwaan ini gitu, dan maksudnya perlihatkanlah terus gitu mana yang hak dan yang batil, dan kita tuh bersyukur banget gitu dan keresahan dan kegelisahan kita gitu Gi. Oke, sorry, potong. Tapi pernah melakukan hal tersebut kayak komen ke foto gue sendiri waktu kemarin, itu dilakukan ke orang lain juga nggak, Cun? Maksudnya Oh pernah jadi enggak, bentar. Oke, pernah ya. Jadi gimana tuh? Respon pernahnya dia tuh gimana? pernah nggak langsung terpoin ya, maksudnya nah itu dia, kalau orang sih ngerasanya gini, orang rasanya begitu, orang pribadi nih, pandangan orang nih beda-beda tiap orang yang merasakan. Orang sih merasakan alhamdulillah gitu, mungkin yang iman yang orang rasakan tuh adalah orang udah mulai bener-bener ngerem gitu Gi. Ngerem gitu sebelum menikah udah tahu nih hukum-hukumnya gitu, tapi kita masih tetap aja agak-agak gitu ya. Iya. Karena ya maksudnya ya udah masih belum ada ikatan ibaratnya gitu ya. Dan setelah menikah semakin jadi itu gitu, maksudnya udah ada istri jadi kan diingetin, kalau kita ada kesalahan diingetin bahwa ternyata hukum-hukum itu tuh ya benar gitu, kenapa kita harus dilanggar gitu. Iya, Jadi iya. semakin orang melihat sosmed, teman-teman yang masih gitu kan, yang masih ada di luar batasan sedikit gitu, orang kan jadi kayak resah dalam artian aduh jangan kayak gitu, karena kan orang udah tahu nih hukumnya gitu, ibaratnya Terus begitu. coba untuk Nasihatin gitu, iya nasihatin pelan-pelan aja gitu, nyinggung-nyinggung. Oke. Apakah di situ nggak kepikiran untuk itu kan setiap orang butuh hak prerogatif seseorang, prinsip dalam artian, apakah itu nggak akan bikin hubungan tuh jadi jelek? Karena setiap orang nggak bisa, kalau kita sendiri, gue sendiri kan mana yang udah tahu gue istilah kasarnya sampai dedek-dedeknya, mana yang guys apal gue sifatnya kayak gimana, segimanapun mana nasihatin orang istilahnya di kayak kita kan udah tahu lah, itu nggak akan menjadikan beban yang terlalu berat gitu, paling mudah tisaetik terus hilang gitu, seperti biasa. Nah ini orang lain Cun, kadang orang berpikiran mungkin gini, kok Bacun so agamis banget, so suci banget, yang nanti pada akhirnya hubungan tuh jadi gak baik, silaturahminya gak jadi terjaga, itu jadi bumerang. Apa nggak kepikiran di situ Cun? Enggak. Orang malah berpikirnya begini, Gimana? mau sampai kapan dan harus siapa yang ngasih tahu sampai akhirnya lu mau berubah tuh siapa kalau bukan teman sendiri. Terus orang berpikirnya juga begini, orang maksudnya nggak masalah gitu, karena orang pertama kalaupun orang ngasih tahu orang tidak to the point. Yang kedua orang secara halus kayak nyinggung-nyinggung biasa aja kayak waktu sebut kemana. Yang kedua kalau kita lihat itu orang tuh berusaha menyelamatkan orang itu. Iya benar. Jadi kalau mereka bilang Bacun sok suci, sok agama ya sekarang mentang-mentang udah hijrah segala macam, orang sih nggak peduli. Bilang misalkan ada yang gitu ya, semua itu kehendak Allah yang memutarbalikkan hati orang ya. Kolibal kulub. Sabit kolbi ala dinik ya. Nah, cuman udah salah satu halnya lagi juga, orang menambah keyakinan tuh maksudnya dalam keimanan orang di akhirat nanti itu akan ada teman gitu yang akhirnya dia itu saling mengejek-ngejek, saling menyalah-nyalahkan, padahal dulu di dunia tuh dia akrab kayak kita nih. Begitu di akhirat dia tuh akan bertentangan nih. Bertentangan karena apa? Karena nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang, lu kemana aja kok waktu itu gua ngajakin sholat kok lu nggak mau sih, waktu itu gua komen di Instagram lu disuruh tutup aurat, terus lu kenapa nggak tutup gitu, malah dihapus komen gua. Itu tuh akan ada begitu, itu ada tuh gitu kan, ada riwayatnya. Orang sih nggak apa, tapi ada gitu kan. Jadi dulu teman yang di dunia itu begitu
akrab banget, di akhirat tuh pasti mereka tuh akan bertentangan banget. Bermusuhan. Jadi sih kalau orang pribadi sih nggak masalah sama dia mau terima apa enggak juga Yang nggak penting apa-apa. mengingatkan udah gitu. Iya, karena beranjak dari kegelisahan orang juga ngelihat juga gitu, karena orang udah pernah mengalami proses itu dan orang tahu kalau itu tuh salah gitu. Ya, tahan dulu. Oke. Mau bahas yang mana yang Salah. itu? Enggak. Ya nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau iya kan mana yang bilang, tapi itu kan hak apa? Hak prerogatif seseorang gitu untuk menentukan skala sikap yang sulit untuk diperdebatkan. Itu kalimat mumpuni Itu ya. Kalimat jagoan. Kalau gua pribadi ketika baca komen itu ya udahlah, maksudnya oh iya udah mengingatkan, tapi dikhawatirkannya itu jadi hubungan ke orang lain loh, Cun. Orang lain dalam artian yang nggak terlalu dekat. Itu jadi malah jadi nggak baik dan jadi bumerang buat mainnya sendiri gitu. Enggak, orang sih Udah bodo amatan, udah ya bodo udah. amat enggak, tapi Apa lebih gimana ya? kepada nggak ada kepikiran ke sana gitu kan ya. Hmm. Karena ya itu balik lagi, orang tidak mau langsung merujuk ke Al-Qur'an, misal maneh itu kan ulama gini enggak gitu, orang nggak langsung begitu. Iya. Karena orang kan menyampaikan secara halus dan lagi pula orang nggak takut gitu kan ada bumerang ke orang seperti apa gitu kan, sama sekali nggak takut, ya masih biasa aja Berarti gitu itu kan ya. filter jadi ya. Kalau misalnya ada yang itu berarti filter, menyaring teman-teman yang emang benar-benar sejalan secara Oh, otomatis. Jadi iya. filter kan? Oke. Heeh. Oke. Karena pada dasarnya emang bener gitu Gi, agama kita itu tergantung dari teman dekat kita sendiri, itu tuh bener gitu. Waktu kenapa orang naik turun dunia akhir, karena orang masih bercampur di situ, nyampur. Ada yang nggak sholat, ada yang masih ngerokok, ada yang masih ini masih itu, yang sholat ya sholat, karena masih nyampur, jadi makanya naik turun. Dan kan beberapa ulama atau maksudnya yang ya pasti tahu gitu, yang bilang ya itu yang tadi mau kemana. Oh bukan doang. Oh, bukan doang. Kaget bahasa Ida. Ya Oke, gitu, terus? kurang lebih gitu. Jadi agama kita itu tergantung dari teman dekat sendiri, dan semakin kesini jadi orang jadi kayak semakin nggak takut gitu kalau orang kehilangan banyak teman, daripada orang kehilangan satu apa dua teman yang bermutu. dia tuh bermutu banget, terasa lah, mana tahu kan ya. Iya. Orang sangat bersyukur banget itu. Iya. Gitu, justru dengan orang kayak ngasih tahu ke mana, ngasih tahu ke yang lain, itu tuh kayak menyelamatkan gitu sebenarnya gitu. Karena kasihan nih, misalkan contoh gitu ya, ada foto yang misalkan sama akhwat gitu kan ya, itu kan kasihan juga gitu. Apalagi sampai megang gitu. Tuh mana. Iya. Cun. Ya kurang lebih gitu, karena ya maksudnya orang nggak mau terjadi juga sama teman. Apa tuh? Kemana, Cun? Sudah. Gak mau terjadi sama temen gitu. Terus lanjut. Ya gimana ya, banyak lah gitu kan. Wah udah beda banget nih, orang buka sosmed nih, Instagram nih sekarang itu kan lagi ada challenge pass the brush, Apa tuh? yang orang Oh ya. make up Alumkeun jadi awewe gitu. Nah orang setuju semua sekarang ya kan. Oh kalau dulu aku ikutan. Iya, kalau dulu tuh pasti ikutan jadi apa. Ada tren pertama langsung bacun ikut. Iya harus ikut. Foto yang mirip-mirip ini bacun. Iya itu Tapi gimana? sekarang itu di Instagram masih ada loh foto itu, Cun. Yang mirip di sini. Yang foto-foto masih Tapi nggak pengen dihapus. mau sih, insya Allah Nah, dihapus. mau. Yang Itu. foto-foto sama Mama Yatim video jangan, Cun. Iya sih nggak tahu. Mama sih nggak tahu. Atau Itu. Instagram mau dikasih ke orang. Insya Allah deh. Iya yang lagi booming sekarang itu tuh yang pass the brush itu, ngeliat itu, aduh temen sendiri gitu ya. Iya. Ya gimana ya, pasti ya orang sih kerasanya aduh karunya kasihan, aduh kenapa emang harus begini banget gitu, sampai akhirnya kok viral dibikinin, ditrendingin yang pass the brush kayak gitu kan ya. Kalau dari kacamata orang tuh maksudnya di tengah pandemi seperti ini tuh kenapa sih harus Melakukan berlaku hal-hal seperti itu gitu, kenapa nggak yang lainnya lebih positifnya gitu. Pasti ada nih gitu di satu sisi yang berpendapat kayak gini, nggak juga kok gitu kan,
pasti kita kalau misalnya nggak semua orang kayak begitu, kita mah video tetap video, sholat juga tetap sholat, ya pasti ada Banyak. gitu, pasti banyak. Cuman Banyak. maksud orang tuh lebih kepada mencontoh yaitu yang hisab itu nanti lo gitu, lu nggak takut gitu nanti apakah akan ditanya-tanya gitu kan, dan itu berlaku seperti perempuan juga, yang nggak gitu, nggak ke arah gitu orang tuh nggak sekali, aduh siapa gitu yang mana kenal orang kenal juga ada lah gitu, kenapa nah sih maksud lu kayak gini, lu kan udah punya anak juga, lu kan udah punya istri, lu ngapain malah kayak ada istri yang ngebantuin gitu, ngapain gitu, ya ada naon itu tuh kan demi eksistensi, Demi terkenal. demi eksistensi demi terkenal, tapi akhirnya dia mengorbankan akidah, ngorbanin akhlak yang harusnya mencontoh yang baik, karena basicnya tuh sosial media itu jahat kalau tidak disaring sih ya, tapi ya gitulah gitu kan, aduh. Nah apalagi banyak lah gitu yang viral-viral yang ternyata ujungnya minta maaf gampang banget tuh, ngapain sih gitu, kurang lebih begitulah, orang jadi kayak udah anti. Oke, ya itu kembali lagi ketika 3 atau 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, mana juga ngapain gitu. Ya udah. Iya, nah, Ya itu mereka yang lagi rasain tuh mana yang kayak dulu gitu. ya karena orang, nah itu karena orang udah tahu, orang tuh mengejar yang dunia, mengejar sesuatu yang viral biar orang tuh banyak yang komen, lucu, keren kak kok bisa kayak gitu ya. Iya. Pujian itu gitu yang sebetulnya nggak patut kita dapetin, pujian itu gitu kan, mana tahu lah gitu kan kita dipuji tuh. Tapi ada satu hal nggak yang bikin sosial media tuh dalam hidup mana berarti? Ya ada, naiknya follower itu sebenarnya berarti juga karena kan pencapaian waktu itu. Oke, ada satu hal yang lagi yang bikin mana terkesan dari sosial media tuh. Mancing-mancing nih, dengerin, malu tahu. Tapi iya bilang. Iya itu kan Gara-gara berbicara itu. hal lain. Berbicara hal lain. Berbicara hal lain itu kan. Ngerti lah ya teman-teman. Alhamdulillah lah, tapi ya alhamdulillah lah gitu, maksudnya itu kan dari sisi yang lain Sisi gitu. yang lain. Ya disyukuri, cuma kan sekarang mah ngebahas soal attitude, tingkah laku di dunia sosmed yang notabene saya itu dengan ada di lingkungan teman-teman selebgram, apa teman-teman yang kerjaannya tuh gimana caranya verified ini nggak hilang, gimana caranya follower ini satu angka pun nggak hilang, gimana caranya yang like banyak, yang komen banyak, itu tuh orang rasain. Pasti mereka tuh begitu juga pasti. Soalnya fitrahnya manusia itu pengen dipuji. Juga cepat puas. Sekalinya dipuji tuh, fotonya bagus ya, pasti dia akan foto lagi. Bagus ya bajunya, pasti dia akan nyari baju. Itu tuh gak akan adunya, dan itu adalah was-was setan. Maksudnya itu tuh ya dunia itu, setan tuh akan ngebisikin gitu dipuji-puji, dan kita tuh nggak patut untuk dipuji-puji. Justru kita yang harusnya memuji sang pencipta gitu, yang udah nyiptain kita, yang udah melindungin gitu loh. Ada beberapa, kita obrolan udah lumayan jauh, jadi udah sekitar 30 menit. Banyak. Tapi nggak apa-apa. Dibagi sabar aja, kan? Enggak, gue langsung posting langsung dan tanpa di-cut, tanpa ada yang disensor, biar Banyak lah sebenarnya yang pengen orang yang berkeluh kesah. Coba satu hal yang harus harus selalu diingat bahwa semua itu emang udah kehendaknya. Iya, kan? iya. Di sini gua pun berpikir nggak coba untuk menyudutkan gimana gitu, nggak ada kepikiran situ, cuma untuk sharing aja, mewakili beberapa pertanyaan teman-teman yang selama ini juga nanyain lo gitu. Ya kurang lebih Dan begitulah. lu pun di sini nggak disebut pembelaan juga, nggak, karena apa, itu udah hak prerogatif mana kan, nggak ada suatu hal yang harus dibela di gua enggak kayak gitu. Jadi lebih ke share ke teman-teman. Jadi ayolah buat teman-teman yang nonton, followernya Bacun yang mungkin kangen selama ini ke Bacun. Ini loh ngomongin follower tuh ini apa? kan follower turun nih. Oke, iya gimana tuh? Ada orang posting terus ada satu follower yang ngekomen, bang, apa ya, lupa lah orang kalimatnya, pokoknya intinya, bang sorry ya gua unfollow lu, makasih banyak ya udah bikin video-video kayak gitulah. Terus dia izin pamit untuk unfollow. Ya orang balas Ada juga. yang izin pamit. Ada kayak gitu. Dia Lu kayak balas gitu. balas orang. Apa Iya, balasnya? terima kasih banyak udah pernah jadi bagian follower dan udah jadi nonton. Ya orang doain aja dah. Ya nggak masalah gitu. Oke. Karena menurut orang itu udah nggak jadi prioritas lagi. Tapi beda halnya dengan, bisa jadi dengan orang lain gitu yang memprioritaskan follower gitu kan. Oke, sekarang kita nggak terlalu membahas tentang, anggap itu gua nggak terlalu prioritas follower, tapi di sini gua coba untuk share-nya untuk
ke dakwah, gimana caranya berbuat baik ke orang supaya baik. Apakah media sosial media kayak YouTube, Bisa. Instagram itu bisa dilakukan lagi sama mana sendiri untuk di Instagram untuk sekedar mungkin sharing-sharing tentang gimana sih yang yang ininya, yang apa, yang baiknya gitu. yang baiknya gimana, yang buruknya kayak gitu. Bisa banget karena sebenarnya dari dulu pun sebenarnya bisa Iya. gitu kan, dan ada Tapi mungkin beberapa- belum untuk ya, saat ini belum. di lingkungan terdekat juga kayak istri juga bilang, atau siapa deh pernah bilang juga kan, lu nggak posting video, lu nggak aktif, nggak apa segala macam, ya kenapa nggak posting yang dakwah gitu segala macam. Iya, memang iya bisa juga, karena orang bilang keluar dari sosmed juga nggak Dibilang 100% juga enggak, karena Enggak. emang tetap masih ada akun, tetap kadang masih suka masih, buka. cuman beda, sekarang udah beda sudut pandang dan beda pemahaman lah gitu. Pemahaman, Jadi ya. Intinya. dibilang mau posting gitu sih, dulu masih traumatik soal sosmed, sampai sekarang pun sebenarnya masih traumatik gitu kan, masih parno lah gitu buat apa. Tapi Bentar, Cun. Traumatik di situ buah hasil dari karena tidak ketercapaiannya apa yang lu inginkan, sampai lu jatuh, sampai lu traumatik, ada hubungannya ke situ, atau traumatik di sini karena ngerasa wah gua udah terlalu berlebihan terus dikecewakan sama orang, atau yang ketiga karena emang dari panggilan hati gua udah gak nyaman. Dari ketiga rangkaian itu yang mana yang paling mendasar dari semua ini? dua-dua itu, yang pertama yang kedua, Yang pertama, yang kedua. yang satu kedua itu yang terasa banget. Yang oke. Jadi Allah tuh ngasihnya tuh langsung gitu, Hmm. langsung banget gitu Allah tuh ngasih gitu. Dengan yang pertama tadi kok nggak tercapai, terus yang akhirnya kedua mungkin Allah langsung alihkan kepada ibadah gitu, langsung Allah kasih keresahan, kegelisahan gitu dengan sosmed gitu kan. Ngapain sih lu cari-cari sosmed, udah balik lagi aja sini gitu kan, komunikasi lagi sama Allah gitu. Maksudnya udah kayak gitu. Itu udah langsung yang orang rasain sih, Allah tuh udah ngasih satu paket itu gitu. Gitu yang orang rasain. Akhirnya oh berarti orang tuh langsung mikir, oh berarti ya benar gitu, ngapain sih orang sampai harus bener-bener ngejar banget sampai ber-mm follower, itu tuh orang udah langsung berpikir gitu. Yaudah mendingan balik lagi deh gitu, masuk ke Allah aja gitu ya, dengan segala kehendaknya ya orang terima gitu. Oke. Gitu. Kalau dibilang sampai sekarang enggak ya. Ya itu balik lagi yang posting Bukan dong, sampai- biar lihat mukanya sekarang bacun gitu. Malu. Oke, aja terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nggak apa-apa. Bismillah. Ini Masya dia Allah. tampilan bacun hakim sekarang. Masya Allah. Teman-teman, Era orang dengan jenggotnya. jaga jarak. Ini pernah jenggot mau dicukur dengan Pernah. untuk iklan dengan nilai lumayan tuh gede, tapi nggak mau. Tapi kalau rezeki ya tetap rezeki ya. Tapi nggak dipotong Nggak sampai dipotong. Habis. apa habis, cuman potong pendek. Tapi kalau dilihat-lihat kami kayak Yuki pas ben dia. gini. Oke. Era Oke, Cun. Gitu unggul sebenarnya pembicaraan. dia orang can beres. Belum Sekali beres. deh. Oh, boleh. Terakhir ya, Oke, maksudnya oke. dengan Cok. adanya Instagram apa ya, sosmed ini kan mengharapkan ada isi konten dakwah atau apa segala macam, ya itu kan orang mencoba untuk memupuk lagi gitu ya. Dan pelan-pelan gitu, kayak Instagram masih ada lumayan follower gitu, dengan alhamdulillah gitu ya, orang masih tetap posting kayak story soal-soal artikel-artikel ibadah, dakwah kayak gitu-gitu, apa aja lah, soal online shop, Arkana Parfum ataupun boleh juga promo. gitu. Ya apalagi kan sekarang orang berdagang juga gitu ya, Oke. jualan, jadi Ya, jangan lupa teman-teman Sabur Store. ya Kalau butuh kurma ataupun gamis ada di Kudung Indonesia. Nanti gua deskripsinya ada di link. Langsung bisa cari di situ. ya kurang lebih begitu. Jadi memang karena ya orang mencoba pelan-pelan untuk tetap posting juga, tapi postingnya story aja yang banyak gitu, yang dakwah soal apa kayak apa segala macam, sampai di konten ya di feed Instagram juga mungkin nanti akan begitu juga, tapi lagi dipupuk lagi aja lah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sip. Panjang nih. Oke, nanti Berarti kita next kita- kita ngobrol lagi lah. Ya karena ini durasinya juga udah sekitar 40 menit, 50 menit. Takut memorinya nggak cukup sih. Ya pokoknya gitulah, sehat terus. Amin, sama-sama. Doain orang supaya tetap Susah istiqomah. istiqomah tuh, bener deh. Dan terus yang terpenting cepat halal, Amin. cepat ngasih momongan, ngasih ponakan buat nenek. Oh, amin amin. Doa aja. Udah aja ya. Dan Banyak-banyak berdoa aja. Ya. istri mudah-mudahan sehat, Amin. kandungannya lagi hamil, teman-teman. Doain aja. Alhamdulillah ya. Oke, Cin, pamit gitu aja. Iya. Boleh omongan terakhir ke teman-teman yang lagi nonton sekarang di sini.
ya buat teman-teman sawargi apa yang pernah fans sama saya atau yang pernah jadi follower saya, pokoknya semuanya deh teman-teman yang lagi nonton ini, terima kasih banyak pokoknya sudah menjadi bagian perjalanan sosmed saya sampai follower terakhir tuh 200 ribuan lah, YouTube juga berapa banyak gitu, alhamdulillah lah, terima kasih banyak. Dan ya minta maaf kalau misalnya ada perbuatan atau tingkah laku atau perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan akhlak atau malah melenceng dari syariat gitu kan. Itu dimohon dimaafkan, dan mari kita buka lembaran baru lagi, dicontohlah yang baik-baik semua perkataan dan tingkah laku kita, insya Allah ya. Oke, judulnya Bacun pamit. Oke, Oke, terima kasih Chan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan tidak ada omongan yang melenceng terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.